Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Dan insyaallah kita akan membaca bab tentang masalah tata cara tawaf. Bab ke-39. Bab nomor 39. Babun istihbabu ar-ramli fi tawafi wal umrah wa fi tawafil awal fil haji. Bab anjuran untuk lari-lari kecil ketika tawaf dan ketika umrah. Sementara untuk haji, lari-lari kecil itu dilakukan di tawaf yang pertama. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa bil baiti at-tawafal awwal yakhubbu thalatha atwafin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf di Ka'bah, untuk tawaf yang pertama beliau berlari 3 kali. 3 kali putaran. Wa yamshi arba'atan, sementara 4 putaran sisanya beliau berjalan. Wa annahu kana yas'a batnal masili idza tafa bainas safa wal marwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'a, berlari kencang, batnal masil, di dasar lembah, ketika beliau tawaf antara Safa dan Marwa. Tawaf antara Safa dan Marwa itu apa? Sa'i. Sebutannya tawaf karena keliling-keliling Safa ke Safa seperti itu sebanyak 7 kali. Baik. Sekarang coba kita lihat tentang masalah tawaf. Tawaf dari kata apa? Tafa yatufu. Tafa yatufu, artinya berkeliling. Pelakunya namanya at-taifun. At-taifun artinya orang-orang yang tawaf. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail untuk membersihkan area Masjidil Haram karena mau dipakai tawaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail an tahira baitiya, untuk membersihkan rumahku. Rumahku di sini siapa? Apa, Pak? Baitullah. Lit-taifin, bersihkan rumahku karena mau dipakai orang-orang tawaf. Wal akifin, dan mau dipakai orang-orang yang iktikaf. War ruk'is sujud, dan mau dipakai orang-orang untuk rukuk dan sujud, untuk salat. Inilah 3 kegiatan utama di Masjidil Haram: tawaf, iktikaf, dan salat. Sehingga di antara keutamaan tawaf yang bisa kita lihat dalam ayat ini, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membersihkan tempat itu karena mau dipakai tawaf.
Ibarat kita ya, tiba-tiba orang tua nyuruh, coba kamu bersihkan kamarnya. Loh kenapa? Mau ada tamu. Nah, berarti kira-kira gimana? Tamu ini adalah tamu yang penting, sehingga kita diminta untuk mempersiapkan sebelum tamu itu datang. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mempersiapkan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya lit-ta'ifina wal-akifin war-ruk'is sujud. Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku, dipakai untuk orang yang tawaf, karena mau dipakai untuk orang yang tawaf, orang yang iktikaf, dan orang yang salat. Dan inilah kegiatan utama di Masjidil Haram. Tapi sekarang kegiatan utama di Masjidil Haram adalah selfie. Sehingga berubah vibes di Masjidil Haram. Masya Allah. Orang punya kebiasaan baru, di mana kalau sudah di Masjidil Haram isinya apa? Selfie. Taib. Selanjutnya, tawaf dalam Islam hanya ada di Ka'bah. Tawaf dalam Islam hanya di mana? Di Ka'bah. Tawaf dalam budaya, wah ini beragam. Ada yang tawaf ringin, ada kuburan, ada beteng. Dan ini semuanya dilarang, enggak boleh. Enggak boleh ada tawaf selain di Ka'bah. Kalau itu dilakukan oleh non-muslim, yaitu urusan mereka. Tapi kalau muslim melakukan seperti ini, ya enggak boleh. Tawaf kok di kuburan, tawaf di ringin. Kemarin saya baru dapat info, ada salah satu di daerah di Sayegan, Sleman Barat, bahwa siapapun yang mau nikah, maka sebelum nikah dia harus keliling sebuah pohon ringin. Keliling di situ, diarak, ada ritual-ritualnya. Terus baru itu akad nikah. Nah, kalau kita misalnya punya besan orang sana gimana? Ya wajib nolak, karena terlarang untuk tawaf di selain Ka'bah. Apalagi ketika diiringi pengagungan kepada selain Allah, maka itu sampai pada tingkatan syirik akbar. Karena dalam agama kita tawaf hanya ada di Ka'bah. Baik. Selanjutnya, beberapa catatan tentang yang pertama, tawaf itu ada beragam, macam-macam tawaf. Ada berapa tawaf, Pak? 1, tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum? Tawaf pertama kali, tawaf yang dilakukan saat orang pertama kali tiba di Mekah. Dianjurkan bagi orang yang pertama kali masuk kota Mekah, dia melakukan tawaf terlebih dahulu. Namanya tawaf kudum, baik yang umroh maupun yang haji. Yang kedua, ada tawaf ifadah. Itulah tawaf dalam rangkaian haji. Tawaf yang dilakukan dalam rangkaian haji. Dan ini termasuk rukun haji. Tawaf ifadah termasuk rukun haji. Yang ketiga, ada tawaf wada. Itu adalah tawaf perpisahan ketika seseorang hendak meninggalkan. Tawaf perpisahan ketika orang hendak meninggalkan apa? Kota Mekah. Untuk haji, tawaf wada hukumnya wajib.
Sehingga siapa yang tidak tawaf wada tanpa uzur yang diperbolehkan, dan uzur yang diperbolehkan adalah haid, maka dia wajib bayar dam. Tapi kalau dia haid, dia boleh meninggalkan kota Mekah karena sedang haid dan tidak boleh tawaf dan tidak perlu bayar dam. Sedangkan untuk umroh, ulama sepakat tidak wajib. Untuk orang yang umroh mau tawaf wada, tidak tawaf wada, hukumnya tidak wajib. Tidak silahkan, tidak tawaf wada juga diperbolehkan. Selanjutnya ada satu lagi tawaf apa? Yang D, tawaf sunnah. Ini tawaf yang waktunya bebas, tawaf yang dilakukan tanpa batas waktu pun, dan tidak ada waktu larangan tawaf kecuali satu untuk saat ini, walaupun secara syar'i itu boleh. Kapan itu? Ketika sholat jamaah sedang dilaksanakan. Sehingga kalau sedang sholat jamaah, yang tawaf semuanya dihentikan, baik di lantai 1, 2 maupun 3 rooftop, semuanya nggak boleh, karena harus fokus sholat. Asumsinya yang tawaf itu suci, berarti dia wajib sholat, karena wanita haid tidak. Makanya ketika sedang tawaf dan waktu sholat jamaah, waktu sholat wajib, semuanya dihentikan untuk fokus sholat berjamaah. Baik, itulah tawaf sunnah. Masih sangat longgar. Orang boleh masuk Masjidil Haram berpakaian bebas seperti ini, bludas-bludus melbu metu bebas, tanpa harus menunjukkan surat izin, permit, tanpa harus pakaian ihram, dan cukup longgar. Jadi umrah itu mulai rame sekitar 2013-14 ke atas. Tahun 2010, 2011 Anda tawaf sambil garet Ka'bah itu bisa. Tangannya nyentuh Ka'bah, kecuali di Hajar Aswad itu bisa. Sepi. Itu di sekitar 2010, 2011. Begitu 2013, 2014 ke atas makin ramai. Dan ini mungkin bisa kita sebut salah satu indikator tingkat kesejahteraan kaum muslimin meningkat. Makanya yang umrah, sehingga bermunculan perusahaan travel umrah yang baru, Travel Al Hidayah misalnya, sesaat lagi insyaallah. Baik, selanjutnya berikutnya tentang mulai tawaf atau aturan tawaf. Tawaf harus suci dari hadas besar, dan ini berdasarkan dalil dari Aisyah, di mana Nabi SAW ketika melihat Aisyah sedang haid, Nabi SAW mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baitil atiq. Kau boleh lakukan apapun seperti yang dilakukan oleh jamaah haji, selain satu, kau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Sehingga wanita haid dan orang yang hadas besar tidak boleh tawaf. Yang kedua, apakah orang yang tawaf harus suci dari hadas kecil? Untuk bagian ini ada khilaf di antara para ulama. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib suci dari hadas kecil, dan ada yang mengatakan tidak harus suci dari hadas kecil, sehingga ngentut ketika tawaf hukumnya diperbolehkan. Namun pendapat yang lebih mendekati bahwa tawaf harus suci dari hadas kecil. Di antara dalil yang mendukung hal itu adalah hadis Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, at-tawafu kas-salah ghaira annahu ubihal kalamu fihi. Tawaf itu seperti salat,
Teks hadisnya yang benar. Di sini ada hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Redaksi dalam riwayat Ahmad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Innamat tawafu salatun fa idza tuftum fa akillul kalam. Tawaf itu seperti salat. Maka kalau kalian sedang tawaf, kurangi ngobrol. Dalam riwayat yang lain, at-tawafu haulal baiti mithlus shalah. Tawaf di Ka'bah itu seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fihi. Hanya saja kalian boleh bicara ketika tawaf. Kalau salat kan enggak boleh bicara, tapi kalau tawaf boleh bicara. Sehingga memandu jamaah, belok kanan, belok kiri, kemudian meminta jamaah rapat, pegangan dan seterusnya, itu bisa dilakukan ketika tawaf. Karena tawaf boleh berbicara. Faman takallama fihi fala yatakallamu illa bi khairin. Kalau sedang tawaf dan ngobrol, maka jangan bicara kecuali yang baik. Dan alhamdulillah insyaallah terkendali. Karena jamaah enggak sempat untuk ghibah, gereningi orang ketika tawaf. Baik. Berdasarkan hadis ini bahwasanya tawaf itu seperti salat, menunjukkan bahwasanya tawaf harus suci dari hadas kecil. Ini berdasar hadis. Apa bunyi hadisnya tadi? Tawaf itu seperti salat. Bedanya apa? Boleh bicara. Selanjutnya, tawaf wajib 7 putaran. Tidak boleh dikurangi. Kalau kurang maka harus ditambahkan. Jika kurang harus ditambah, harus dilengkapi. Baik. Kemudian dimulai dari Hajar Aswad. Dimulai dari rukun Aswad. Nah, di rukun Hajar Aswad apa yang dilakukan oleh orang yang tawaf? Berisyarat atau mencium. Ada 4 sunnah kemarin. Masih ingat apa saja? 1. Mencium langsung sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyentuh dengan tangan, lalu tangannya dicium sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, pakai tongkat. Nah, tongkatnya disentuhkan di Hajar Aswad, terus dicium sambil membaca sama Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, isyarat tangan tanpa ciuman, Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah begini ya, tidak usah dicium. Walhamdulillah, dengan cara demikian maka jamaah kaum muslimin masih bisa melakukan sunnah walaupun dia tidak Hajar Aswad. Andaikan syaratnya harus menyentuh Hajar Aswad, maka mungkin banyak sekali korban yang berjatuhan. Dan beberapa kali saya umroh belum pernah mendekat ke Hajar Aswad. Bagi saya ini terlalu beresiko. Dan umumnya yang mencium Hajar Aswad itu tidak melakukan sunnah, karena mereka mencium terus pergi. Seharusnya kan mencium terus tawaf. Ini enggak mencium Hajar Aswad terus pulang. Nah, ini keliru. Harusnya mencium Hajar Aswad itu sunnahnya ketika memulai tawaf. Baik. Berikutnya, dianjurkan untuk lari kecil saat 3 putaran pertama. Saat 3 putaran pertama
waktu atau untuk tawaf apa? Kudum, hanya untuk tawaf kudum. Selain tawaf kudum tidak dianjurkan. Jadi untuk tawaf kudum silahkan lari-lari kecil 3 putaran pertama. Bisa Pak lari Pak? Gak bisa, karena Anda akan ketabrak depannya. Jadi realitanya nanti mereka hanya bisa seperti lari di tempat. Dan jamaah kadang gak kuat lari di tempat sepanjang itu, kok gak gerak-gerak gitu. Lama sekali lari di tempat, bisa 1 putaran berapa menit itu. Dia tidak akan kuat. Banyak jamaah yang gak kuat. Maka biasanya sunnah ini akhirnya tidak dilakukan. Mereka kemudian jalan kaki, sebab lari di tempat seperti ini butuh effort yang lebih. Dan sisanya, sisa putaran jalan biasa. Tawaf bisa jalan kaki, demikian pula bisa naik kendaraan. Dan sebagian tawafnya Nabi SAW dengan onta. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika tawaf wada itu dalam kondisi sakit, akhirnya beliau tawaf di atas onta, sehingga boleh tawaf dengan menggunakan kendaraan. Ada orang yang mengusulkan desain Masjidil Haram untuk 2030. Jadi pelataran masjid itu bergerak kayak konveyor gitu, sehingga yang tawaf tinggal masuk, duduk, atau dia berdiri, nanti gerak sendiri. Tapi ini tidak realistis ya, berbahaya. Nanti banyak orang yang terjatuh malah. Sehingga yang mungkin kalau mau tawaf pakai kendaraan, maka silahkan bisa naik ke lantai 3 di rooftop. Di lantai 3 atau di rooftop ada skuter dan ada mobil golf. Itu berbayar dan orang bisa tawaf dengan menggunakan kendaraan. Baik, kemudian dianjurkan untuk menyentuh rukun Yamani. Rukun Yamani adalah pojok sebelum Hajar Aswad. Hanya menyentuh, tidak ada bacaan. Kalau nggak bisa menyentuh Pak, kalau nggak bisa menyentuh tidak ada amalan apapun. Jika tidak bisa menyentuh, tidak ada amal apapun, sehingga tidak perlu berisyarat seperti layaknya Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad nggak bisa nyentuh, isyarat. Baik. Selanjutnya membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, antara apa? Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ya. Jadi di antara pojok rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Anda mungkin bisa berjalan dalam waktu 15 menit. Atau kalau terlalu jauh 15 menit ya. Atau bisa berjalan kurang lebih 10 menit atau 5 menit. Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulangi lagi. Sampai mana Pak? Sampai di Hajar Aswad. Sehingga ketika belum sampai-sampai, mungkin bisa membaca doa itu 20 kali, 15 kali, sesuai dengan lama kita menempuh jarak antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Selanjutnya, seusai tawaf, amalan apa yang dilakukan? Menuju
makom Ibrahim. Nah, lalu mengambil posisi di belakang makom Ibrahim sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan ini dianjurkan. Kalaupun enggak dibaca juga enggak apa-apa. Kemudian salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat pasca tawaf. Salat 2 rakaat ba'diyah tawaf. Ini boleh dimanapun. Boleh dimanapun. Sehingga misalnya di hotel boleh nggak Pak? Boleh. Nah, tapi kan belum sa'i. Kalau Anda tawaf sunnah misalnya, selesai tawaf langsung pulang ke hotel, terus sholat di hotel, boleh. Karena ba'diyah tawaf tidak harus di belakang makom, boleh dimanapun. Alhamdulillah, sehingga kalau jamaah melihat di belakang makom Ibrahim terlalu padat, ya jangan memaksakan diri. Nanti pasti akan diusir oleh askar. Silakan Anda ambil posisi yang longgar. Nah, biasanya kita arahkan bagi jamaah umrah ANB, Anda silakan sholat di bawah mas'a, di bawah tempat sa'i. Itu longgar, sehingga sholatnya bisa khusyuk, tidak diusir. Selesai sholat bisa berdoa dalam waktu yang lama dan lebih fokus. Kemudian seusai sholat apa yang dilakukan? Minum zam-zam. Minum sebagian lalu diguyur ke kepala sebagian. Udah? Nah, kegiatannya sudah selesai di sini. Selanjutnya Nabi SAW kembali ke Hajar Aswad dan beliau mencium Hajar Aswad. Baru setelah itu ke sofa. Tapi itu enggak mungkin. Sehingga jamaah umrah kalau dibuat seperti itu hilang semua nanti. Maka begitu selesai minum zam-zam langsung menuju ke tempat sa'i. Walhamdulillah. Doa apa yang dibaca ketika tawaf? Tidak ada doa khusus, tidak ada bacaan khusus, bebas. Silahkan masing-masing misalnya membaca doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, minta apapun bebas. Baca Quran boleh, berzikir juga boleh, baca tahmid bebas. Nah, biasanya kita akan ajarkan kepada jamaah untuk menghindari ketergantungan. Masing-masing sudah dikasih bekal doa, silahkan baca sendiri-sendiri, sehingga tidak perlu mendengar teriakan pemimpin tawaf. Anda bisa berdoa sendiri-sendiri, dan muslim tidak kesulitan untuk berdoa. Doa apa Pak? Lanjut dengan butuh nopo? Ora butuh apa-apa iki? Masya Allah, sakti nih. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu fakir di hadapan Allah. Maka Anda silahkan meminta apapun, berdoa kepada Allah. Kalau sekiranya untuk kepentingan pribadi, alhamdulillah saya sudah merasa tercukupi. Silahkan minta kebaikan untuk negara Anda, kebaikan untuk lingkungan Anda. Ingat saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan kegiatan umrah, doakan mereka agar bisa berangkat ke tanah suci. Tidak perlu nyebut namanya di sana, karena bukan syarat dengan nyebut nama akan dipanggil ke tanah suci, tapi doakan mereka. Baik, ini beberapa amalan yang bisa dilakukan ketika tawaf. Walhamdulillah. Nah, selanjutnya sa'i. Nabi SAW tadi melakukan sa'i, dan ketika sampai di Batnal Masil, di lembah yang paling bawah, beliau yas'a, berlari kencang. Nah, di sini ada 3 gerakan yang perlu dibedakan, 3 langkah yang beda. 1, berjalan. Ini yamshi, masya yamshi.
Yang kedua, atau gini saya tulis al-masyu. Al-masyu. Yang kedua, berlari kecil. Ini namanya ar-romlu, rimal. Yang ketiga, berlari kencang. Namanya as-sa'yu. Nah, bedanya apa? Ini untuk tawaf, yang ini untuk sa'i. Jadi di lembah tadi sudah ada tanda hijau. Nah, sepanjang tanda hijau itu yas'a. Yas'a itu bukan lari kecil, tapi lari kencang. Sehingga di sepanjang lampu hijau nanti jamaah berlari kencang. Nah, lampu hijau seperti apa, Pak? Nah, mungkin yang sudah pernah sa'i sudah bisa bayangin ya. Al-mas'a. Nah, ini adalah bagian lembah yang paling bawah. Nah, di lampu hijau ini dianjurkan bagi para orang yang sa'i untuk lari kencang. Maka ibu-ibu bisa menepi, bapak-bapaknya lomba lari. Baik, kita lanjutkan. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Faqala al-musyrikun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah bersama para sahabat, orang musyrikin berkomentar, innahu yaqdamu alaikum wa qad wanahahum wa qad wahanahum humma Yathrib. Sesungguhnya Muhammad datang kepada kalian dan mereka terjangkiti penyakit demam yang dibawa dari Madinah sehingga membuat mereka jadi lemah. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk lari al-ashwatas salasah, 3 kali putaran pertama. Wa yamshu ma baina ruknain, tapi antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad jalan kaki. Walam yamna'hu ayyamurahum ayyarmulul ashwad kullaha illal ibqa'u alaihim. Dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk menyuruh mereka agar lari selama 3 kali putaran tadi, illal ibqa'u alaihim, atau di semua putaran selain karena al-ibqa'u alaihim. Ma mana ibqa'? Ai idza rafaqa bihi, karena kasihan kepada para sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta lari 3 kali putaran. Kenapa enggak sekalian 7 kali? Kasihan kepada para sahabat, nanti malah kecapean. Baik. Maka berdasarkan hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa latar belakang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lari 3 kali putaran pertama ketika tawaf, tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa kami kaum muslimin datang dari Madinah menuju Mekah dalam rangka umroh dalam kondisi brigas. Kami brigas, seger, kita buktikan, kita lari ketika tawaf. Sementara mereka komentar, no itu lihat, wis do lemes-lemes kabeh, nggawa penyakit Madinah. Dikomentari oleh orang musyrikin seperti itu. Nah, pertanyaannya, orang musyrik sudah tidak ada. Apakah sunnah ini tetap kita lakukan? Kalaupun misalnya memungkinkan untuk bisa berlari. Disinilah ulama beda pendapat. Apakah orang yang tawaf di 3 putaran pertama tetap dianjurkan untuk lari ataukah cukup jalan kaki? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sekarang sudah nggak perlu lari karena komentar itu sudah nggak ada. Kalau dulu kan orang musyrikin mereka pada duduk-duduk di
tepi-tepi Masjidil Haram terus ngomentari orang kaum muslimin yang sedang tawaf. Maka ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dianjurkan bagi orang yang tawaf untuk menampakkan pundak kanan atau kiri? Hah? Pundak kanan atau kiri? Pundak kanan. Pundak kanannya dibuka. Namanya apa ini? Iddiba. Sehingga ditampakkan. Ini lihat otot saya. Sehingga ditampakkan pundak kanan, lalu tawaf sambil berlari untuk menunjukkan bahwasanya kaum muslimin dalam hal ini semangat, bukan orang yang lemah. Nah, Nabi SAW memang ketika itu kaum muslimin sedang ada yang sakit. Banyak di antara mereka yang sakit, demamnya Madinah ke bawah. Lalu beliau berdoa kepada Allah, wangkulha hadhil humma ila Juhfa. Ya Allah, pindahkanlah demam ini ke daerah Juhfa. Akhirnya Allah pindahkan demam itu ke Juhfa. Di mana Juhfa? Juhfa itu di utara Jeddah. Nah, di utara Jeddah yang merupakan mikotnya orang Syam. Sehingga orang Juhfa, siapapun yang tinggal di situ demam. Sampai kemudian Juhfa ini disingkiri oleh masyarakat, sehingga sudah tidak ada penduduknya. Karena siapapun yang tinggal di situ pasti demam. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu hadis lagi. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, innama sa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baiti wa baina Safa wal Marwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari ketika di Ka'bah dan ketika antara Safa dan Marwah, liyuriyal musyrikina quwwatahu, untuk ditunjukkan kepada orang musyrik mengenai kekuatan beliau. Inilah kami kuat, kami tidak sedang sakit. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.